Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kasih Tuhan tak berkesudahan. Setiap pagi biarlah saya dan saudara merasakan kasih-Nya, sukacita bahkan damai sejahteranya ada bagi saya dan saudara. Untuk itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, bahkan membawa hati kita, jiwa kita untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sebab Dia suka untuk disembah. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau memulai doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia menolong hidup kami. Setia dalam keadaan apapun, setiap keadaan musim hidup kami, Kau selalu ada bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu pagi hari ini kami mau datang dengan membuka seluruh hidup kami, datang untuk menyembah Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu. Indahnya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Karena itu yang kami sukai Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan daripada Tuhan sudah dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja sempurna atas hidup kami. Mari saudara-saudara yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ini adalah ucapan dari hati kami yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Glory. Engkau Tuhan yang setia, amin. Sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, amin. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus,
Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Pujikan dari hatimu, katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
Mujizat-Mu nyata bagiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku alami mujizat-Mu sekarang ini. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku selamanya. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu yang ku rindukan. Haleluya, tenggelam dalam hadirat-Mu, ku rasa hadirat-Mu penuhiku saat ini. Haleluya, glory, haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami yang paling dalam Tuhan. Sebab satu hal yang kami rindukan, duduk diam bersama-Mu, duduk diam menyembah-Mu. Itu yang kami suka Tuhan. Itu yang kami rindukan. Itu yang kami nanti-nantikan Tuhan. Sebab indah dan manis, bahkan lembut Tuhan saat menyembah-Mu. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Kami nikmati. Kami merasakan ketenangan dan kedamaian bersama-Mu Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, perkataan-Mu, setiap mazmur yang kami perkatakan Tuhan, keluar dari setiap bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus merenungkan setiap kebaikan-Mu, setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, tak pernah satu kali pun Engkau tak pernah menolong kami. Tak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan setiap hidup kami. Bahkan Engkau yang selalu ada. Salib-Mu Tuhan yang menebus hidup kami, yang tak melihat masa lalu hidup kami, tapi Engkau melihat setiap hati kami yang mau datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang merindukan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Glory, haleluya. Bawa Tuhan hidup kami untuk terus mendekat, melekat kepadamu Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini dengan roh Tuhan. Sebab Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh baik dalam hidup saya dan saudara. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia. Glory, glory. Sebab hanya Dia segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Pujikan dengan hati. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Pujikan lebih lagi dari hatimu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Glory, kami percaya. Kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Kami mau bersuka cita karenanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, bahkan memasuki tahun 2025 ini, kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tiba waktunya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami Tuhan, untuk fokus menangkap kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus, ini waktunya Engkau bekerja Roh Kudus. Berbicaralah di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam setiap umat-umat-Mu yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami akan dipuaskan Tuhan saat ini. Kami tahu Tuhan, kapanpun kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, tidak ada yang namanya siaran ulang Tuhan. Di dalam Tuhan, Engkau selalu nyata dan langsung dan secara live Engkau berbicara di dalam hati umat-umat-Mu Tuhan. Kapanpun kapanpun kami mendengarkan Tuhan ibadah ini, kami tahu Tuhan sedang berbicara dalam hidup kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan.
supaya hamba bisa menyampaikan sepenuhnya apa yang Engkau kehendaki untuk kami mengerti pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap juga umat-umat mendengarkan Tuhan, jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, kami mau melembutkan hati, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang bersuka cita, dan terlebih dengan hormat akan perkataan-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saya dan saudara berada, saya percaya di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang namanya batasan saudara. Saya percaya satu hal, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan jadikan. Saya percaya ini adalah waktu di mana Tuhan mau memberikan pesan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita ada di dalam penghujung tahun 2024, memasuki tahun 2025, katakan aku bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Aku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang tahun ini. Ya saudara, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Dan saudara, saya ucapkan sekali lagi ya, selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Kita akan masuki tahun yang baru di tahun 2025. Dan biasanya apa ya sih yang dilakukan oleh orang-orang ya, biasanya ya, kebanyakan orang ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada saya, pada hamba-Mu ini, dan kepada kita semua pada saat ini. Tuhan kasih satu tema gitu ya. Kalau hari-hari ini orang memasuki tahun 2025 atau awal di tahun 2025, biasanya orang tuh buat apa saudara? Buat namanya resolusi tahun 2025. Mungkin bagi yang nggak tahu apa sih resolusi, resolusi tahun 2025 itu biasanya orang itu menuliskan apa yang dia hendak capai di tahun 2025. Ya, mungkin sebagai seorang pengusaha berkata, oh aku mau di tahun 2025 ini aku nanti mencapai pekerjaanku seperti ini, mencapai omset sekian ya. Mungkin bagi yang mungkin karyawan akan punya tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan yang dicapai di tahun 2025. Atau yang mungkin yang sedang studi, ya, yang kuliah mungkin tahun 2025 aku mau mengerjakan skripsi, aku mau lulus pada semester depan, aku persiapan semuanya supaya 2025 aku bisa mencapai ini, mencapai itu, mencapai ini, mencapai itu ya. Banyak dari kita semua kalangan ya, kita punya namanya resolusi apa yang hendak kita capai di tahun 2025 ya. Sebagai manusia kita punya harapan-harapan baru, kita punya kerinduan-kerinduan yang kita bisa lihat di tahun 2025. Tapi Tuhan kasih satu tema, apa yang jadi resolusi kita di tahun 2025 menurut firman Tuhan saudara. Ya, segala sesuatu yang mungkin yang kita rindukan, yang bukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bukan dari hawa nafsu, tapi dari sebuah kerinduan dalam hati kita. Enggak apa-apa sih kita punya keinginan itu saudara, kita bawa di dalam Tuhan. Tapi sekarang kita belajar apa sih kata Tuhan untuk resolusi kita di tahun 2025. Kita buka dulu ya saudara ya, di dalam Kejadian 6 saudara ya, ayat yang ke-9 saudara ya. Kita baca Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai kita baca ayat per ayat saja ya saudara, kita belajar firman Tuhan, kita mengalir saudara ya. Kita baca 4 ayat dulu ya mungkin saudara ya. Judulnya adalah Riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sampai di sini dulu saudara ya. Kita kembali ke cerita awal saudara ya, firman Tuhan ya. Kita masuk tenggelam dalam firman Tuhan, kita tangkap rema-rema Tuhan untuk hidup saya dan saudara pada saat ini ya. Judulnya riwayat Nuh. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Apa yang jadi resolusi kita di tahun 2025? Tuhan tuliskan inilah riwayat Nuh. Apa sih arti kata riwayat? Riwayat itu adalah cerita hidup dari Nuh saudara. Saya percaya saudara, saya dan saudara kalau kita boleh hidup sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Ya, kita hidup dikasih Tuhan, hidup nyawa. Kan Tuhan berkata, aku yang jadikan kaya dan jadikan miskin. Nasib malang dan nasib mujub. Aku menjadikan hidup dan mati. Ya, itu di tangan Tuhan. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu bukan supaya kita itu memenuhi bumi saudara. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu bukan Allah yang iseng. Semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita itu purposeful. Yang artinya apa? Semua itu penuh tujuan. Tuhan itu selalu punya maksud dan tujuan. Siapapun saya dan saudara, apapun keadaan saya dan saudara, dimanapun saya dan saudara berada, kalau saudara hidup sampai hari ini, Tuhan bukan iseng saudara. Kasih saudara hidup memasuki tahun yang baru, mengakhiri tahun 2024 memasuki tahun yang baru, bukan kebetulan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup saya dan saudara. Inilah riwayat Nuh. Inilah cerita hidup Nuh. Mari masuk tahun 2025. Tuhan masih mau melanjutkan karyanya dalam hidup saya dan saudara. Kalau engkau hidup sampai hari ini, saya hidup sampai hari ini. Karena Tuhan punya maksud. Karena Tuhan masih mau pakai hidupmu. Masih ada tugas, kepercayaan, kesempatan yang Tuhan beri ini. Jangan sia-siakan ya saudara ya. Katanya lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, waktu adalah kesempatan. Selama saya dan saudara hidup, Tuhan masih punya cerita cinta dengan saya dan saudara. Ya, jangan kita memasuki hidup cuman ya wis sekedar cuman gitu, enggak. Karena Tuhan punya karya dalam hidupmu. Inilah riwayat Nuh. Ya, jangan katakan seperti beberapa waktu yang lalu. Ya sudah hidup itu gini-gini aja. Sampai orang itu berkata gini, sia-sialah hidup itu beribadah sama Tuhan. Sia-sia hidup takut akan Tuhan. Hidupku cuma gini-gini aja. Lihat orang fasik itu, enak hidupnya mujur. Percuma aku, sia-sia aku hidup takut akan Tuhan, memakai pakaian berkabung. Tuhan berkata, perkataanmu kurang ajar. Karena kita iri hati sama orang fasik. Ya saudara ya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berkata, aku memperhatikan dan mendengarkannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan. Setiap kita melakukan yang baik, kita takut akan Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu ditulis loh di dalam kitab peringatan. Dan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Aku akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan tidak beribadah sama Tuhan. Ada bedanya saudara. Kalau nggak melihat perbedaannya sekarang, nanti kelak saudara. Di kitab Wahyu dikatakan, nanti orang-orang mati, tua, muda, besar, kecil, anak-anak semua akan berdiri di hadapan tahta putih itu, di hadapan Allah dan dihakimi menurut perbuatannya. Tuhan akan membuka semua kitab, termasuk kitab kehidupan saudara. Apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Mari saya dan saudara, kita belajar hari ini. Ayo, Tuhan masih punya cerita cinta dalam hidupmu. Ayo kita terus setia sama Tuhan.
Memasuki tahun 2025, engkau yang sudah setia, terus setia sama Tuhan ya. Engkau yang beribadah sama Tuhan, engkau yang sudah jadi orang benar, terus jadi orang benar saudara ya. Dikatakan di sini ya, Nuh adalah, inilah riwayat Nuh, ditulis loh saudara. Setiap kita itu ditulis loh sama Tuhan di dalam kitab peringatan, di dalam kitab kehidupan. Ini Nuh ditulis, inilah riwayat Nuh. Cerita hidup kita itu akan tertulis loh di dalam kitabnya Tuhan. Jangan main-main dalam hidup ini. Tuhan menghakimi kita menurut perbuatan dan tingkah langkah kita saudara. Ya, dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Diakui Tuhan loh, ditulis di dalam kitab kehidupan ya. Nuh adalah seorang yang benar, ditulis di dalam Alkitab. Ya, nanti cerita kita juga akan tertulis juga. Ketika kita di surga, kita akan melihat, Tuhan akan buka kitab itu. Saudara, apakah saudara adalah orang yang benar di hadapan Tuhan? Siapakah nama saudara? Kayak seperti nama saya Dedi. Dedi adalah seorang yang benar dan hidup yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Apakah ada tulisan seperti itu? Karena hidupmu begitu sungguh takut akan Tuhan. Akan ada perbedaan saudara. Ya, Nuh adalah seorang yang benar. Saya percaya saya dan saudara yang mendengarkan firman ini, saya percaya adalah orang yang benar. Saya percaya ibadah doa pagi ini bukanlah suatu keharusan ya saudara ya. Ya, bukan ibadah yang wajib. Tapi kalau saudara sampai mencari, mendengarkan firman-firman yang notabene sebagai tambahan untuk hidup kita. Saya percaya saudara orang yang rindu akan perkataan Tuhan. Saudara adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Untuk itu pesan Tuhan, apapun yang hendak kita capai resolusi tahun 2025 ya. Aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku ingin mencapai ini, aku ingin berhasil itu boleh semuanya. Tapi satu yang kita jangan pernah lupa, untuk menjadi resolusi tahun 2025, termasuk saya juga, satu keinginan saya. Saya ingin hidup jadi orang benar di hadapan Tuhan, tahun 2025. Kalau engkau 2024, engkau sudah benar, yang menyaksikan acara doa pagi ini, engkau sudah orang benar. Di tahun 2025, sebelum bangun sesuatu yang lain di atasnya, fondasimu, katakan, aku mau terus jadi orang yang benar. Biarlah orang yang benar semakin benar, dan orang kudus semakin menguduskan dirinya. Jangan jadi orang benar, jangan terus santai. Wah ya kan sekarang sudah jadi orang benar. Ya. Terus santai akhirnya. Kan tahun ini Tuhan berbicara yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan nanti yang terakhir akan banyak menjadi yang terdahulu. Saudara sudah terdahulu, bahkan sampai di akhir 2024 ini, masuk 2025, engkau orang yang terdahulu yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkata, tetaplah menjadi terdahulu, jangan lengah. Kalau engkau sudah benar, semakin benar. Kalau engkau sudah terdahulu, engkau sudah di depan, terus jangan lengah, jangan santai ya saudara. Jangan kehilangan momen ya saudara ya. Kalau kan saya itu suka bulu tangkis, olahraga bulu tangkis saudara ya. Kalau kita itu sudah skornya, kita mungkin sudah 5 skor, 5 angka lebih dari musuh ya. Umpamanya skor kita sudah dapat 17, musuhnya 12. Kita udah 5 poin di atas musuhnya. Jangan terus santai. Gak apa-apa wis, aku lu sudah terdahulu, aku sudah di atas 5 poin. Pertandingan belum berakhir ya saudara. Saudara santai, udah tarik nafas, main shot agak santai dulu, agak slow dulu. Kemudian salah, kompromi dalam hidup ini udahlah, sudah terdahulu kan, aku loh sudah seperti ini. Kita main-main, kita kompromi, salah-salah dikit kan gak apa-apa. Wong aku sudah di depan kok. Jangan kehilangan momentum ya. Sudah 5 angka di depan, saudara santai, dikejar 13, 14, tiba-tiba kehilangan momentum saudara. Tiba-tiba saudara di ujung pertandingan karena lengah, saudara kalah. Musuh kita bukan darah dan daging saudara. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara saudara. Ya, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Iblis musuh kita. Dia enggak ada kata lelah saudara. Dia terus mencari waktu untuk menjatuhkan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Hendak mencari mangsa untuk ditelannya. Hendaklah itu berjaga-jagalah. Saya dan saudara yang sudah di depan, yang sudah maju, yang sudah benar. Jangan pernah kasih kendor, jangan pernah kasih santai.
terus melaju terus. Justru ketika maju, momentum mungkus sudah di depan, terus maju sama Tuhan. Jangan pernah mundur sedikit pun, saudara. Jangan pernah lengah. Terus, saudara. Apapun, saudara, tahun 2025, katakan, aku mau jadi orang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu di tahun 2025. Tuhan berkata, berkat itu ada di atas orang benar, saudara. Jangan kejar berkatnya dulu, tapi kejar benarnya dulu, kejar fondasinya dulu. Apapun profesi saya dan saudara, keinginan, resolusi, oke. Aku ingin pelayananku makin diberkati oleh Tuhan, pekerjaan buat tanganku, studiku, kehidupanku, keluargaku, boleh. Tapi satu, itu dibangun di atas fondasi yang benar. Fondasimu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan lengah, terus. Lari terus, jangan kehilangan momentum sama Tuhan. Semakin terus, benar, kudus dan dikuduskan oleh firman dan doa. Terus sama Tuhan ya, jangan pernah lengah sama Tuhan. Ayo saudara. Ya saya percaya orang benar itu bukan berarti hidupnya enak ya saudara, tanpa tantangan, tanpa ujian. Tuhan berkata kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu saudara. Tahun 2025 saya percaya akan ada tantangan, akan ada goncangan yang luar biasa, akan ada kesulitan dan kesukaran saudara. Tapi pegangan saya dan saudara, jadilah orang benar. Karena orang benar itu tidak akan ditimpa bencana apapun. Yang artinya apa? Orang benar itu bukan berarti gak ngalami yang susah. Tapi orang benar itu akan terus merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Orang benar itu akan terus merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin saudara. Satu yang saya minta dari Tuhan. Jangan pernah Tuhan tinggalkan aku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun ya 2025, sekalipun aku harus melewati maut. Hanya melewati saudara, tidak tinggal di dalam maut. Enggak, maut sudah dipisahkan dari kita. Cuma melewati masa-masa yang sukar. Aku mampu bila engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Percaya saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Daud pernah berkata, ditulis dalam kitab Mazmur, dulunya aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah sekalipun aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak cucunya minta-minta roti. Saya percaya saudara, ayo jadi orang benar. Warisan terbesar yang kau bisa berikan kepada anak-anakmu. Supaya anak-anakmu juga dipelihara orang benar oleh Tuhan adalah engkau jadi orang benar saudara. Anak cucumu tidak akan minta-minta roti. Bukan hanya Tuhan pelihara secara jasmani, tapi Tuhan juga akan pelihara secara rohani. Tuhan juga akan pilih anak-anakmu. Tuhan juga akan berfirman, kasih roti-roti kehidupan bagi anak-anakmu saudara. Mari saudara, jadi orang benar. Jangan pernah tinggalkan tahun 2025. Aku mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya dan saudara. Amin saudara. Supaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Apapun yang terjadi di tahun 2025, Tuhan selalu beserta. Tuhan selalu hadir di dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, saudara, ada penyertaan Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar, saudara. Berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara. Bukan dari usaha kita. Ya dikatakan kalau Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Engkau bisa berusaha, engkau bisa bekerja keras, tapi Tuhanlah yang ending-endingnya kasih pertumbuhan. Berkat bukan hanya materi ya, bukan hanya uang, tapi Tuhanlah, penyertaan Tuhan yang ajaib akan ada dalam hidup saya dan saudara. Ya saudara, mari jaga hidup kita, terus benar. Yang benar, ayo jangan kompromi, jangan nyantai, terus semakin benar, jangan hilang momentum sama Tuhan. Justru semakin lari tambah kencang terus saudara. Maju dengan Tuhan ya. Ya, itu jadi resolusi kita tahun 2025. Dan dikatakan Nuh tidak bercela di antara orang sejamannya. Kata tidak bercela itu artinya
Yang orang yang punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada celah di dalam hatinya. Saudara. Tidak mencela Tuhan atau mencela sesamanya. Hatinya tuh bersih di hadapan Tuhan. Ya, kita masuk ke tahun 2025, tinggalkan semua yang buruk, semua kejahatan kita, bahkan apapun yang buruk yang ada di dalam hati kita. Karena dosa dalam level benih, dalam level terkecil, itu ada di dalam hati saya dan saudara. Dikatakan dosa itu bertutur di dalam lubuk hati kita. Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau engkau ingin melihat kehidupan yang baik di tahun 2025, please, milikilah hati yang tulus di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang bersih di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang berkenan sama Tuhan. Sebab Tuhan Allah itu Allah yang melihat hati, saudara, bukan melihat perawakan. Dikatakan ia Tuhan yang melihat hati dan menguji batin seseorang. Menyelidiki hati dan menguji batin seseorang. Dan akan membalaskan orang setimpal dengan perbuatannya. Dia menguji hati dan menyelidiki hati saya dan saudara. Ayo tinggalkan segala macam mungkin hati kebencian, permusuhan ya. Apapun itu sudah tinggalkan, ampuni saudara. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang kalau itu tergantung kepada saudara. Ya, kalau orang mau benci saudara, saudara bukan salah saudara, ya sudah, saudara tugasnya ampuni. Ya, tapi jangan bikin permusuhan karena kita anak-anak damai, anak-anak Allah itu pembawa damai. Ayo jangan bikin keributan, kebencian, permusuhan. Dari hati ini loh, segala macam yang jahat itu ada. Dari perbendaharaan hatimu. Hati ini tuh perbendaharaan loh. Tempat kita menyimpan segala sesuatu. Jangan simpan yang kebencian, kedengkian, iri hati, no, buang. Kita masuk ke tahun ini, biar kita simpan apa? Firman Tuhan. Dikatakan Maria menyimpan segala perkara. Itu apa? Firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hatinya. Ya, biar perbendaharaan hati kita itu firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Mari saya dan saudara, hati kita jaga, buang yang buruk. Iri hati, apalagi iri hati sama orang fasik ya. Jangan saudara, atau iri hati terhadap siapapun, lihat orang lain, mungkin aku loh hidup kudus, dia hidup kayak gitu. Kok dia bisa dapat pasangan hidup lebih dulu ya? No, jangan katakan seperti itu. Tuhan punya rencana dan berkat yang indah dalam hidupmu. Jangan kau halangi dengan iri hati atau pikiran yang salah. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Jangan katakan aku hidup jujur, kerja jujur, kok dia enak ya, bohong-bohong dia kaya, aku tetap seperti itu. No, jangan seperti itu. Berkat yang sesungguhnya itu datang dari atas, bukan dari kiri kanan, bukan. Tapi dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan alam semesta ini. Amin saudara. Jangan iri hati juga kalau ada orang yang mungkin diberkati Tuhan lebih dulu. Kalau diangkat Tuhan lebih dulu, mungkin sesama kita teman, saudara seiman kita diberkati Tuhan, jangan pernah iri hati. Ikutlah bersuka cita karena berkat orang itu. Ya, ikutlah senang kalau orang lain diberkati. Kalau orang lain mungkin mengalami proses ujian, jangan bersuka cita karena penderitaan orang lain itu. Tuhan berkata bersuka citalah dengan orang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ikut doakan mereka, kasih kekuatan dalam hidup mereka. Punya hati yang baik gitu loh sama Tuhan. Kalau hatimu baik, hidupmu pasti baik. Saudara, karena kita punya Tuhan yang baik, saudara. Jangan pernah fokus dengan semua yang buruk yang ada di dunia ini. Tapi katakan setiap hari, Tuhan selidiki aku, Tuhan. Ujilah hatiku dan batinku ini. Kalau ada yang mulai serong, luruskan jalanku ini Tuhan. Aku mau buang dari segala yang jahat Tuhan. Aku mau punya hati yang berkenan sama Tuhan. Ya, kalau saudara tiap hari cross check, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara selalu koreksi diri sama Tuhan setiap hari. Kita selalu tanya sama Tuhan. Tuhan akan bicara loh dalam hidup kita. Oh, kamu di hatimu mulai ada ini loh. Ada ini, ayo buang. Aku gak suka. Trust me, percaya sama Tuhan. Percaya sama aku. Tuhan akan kasih iman, saudara. Orang yang iman tidak akan iri hati. Kenapa Kain kok bisa Habil memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain? Karena iman. Kenapa Kain tidak bisa memberikan persembahan yang lebih baik dan dia iri hati? Karena gak punya iman. Orang yang punya iman tidak akan iri hati, saudara.
Karena aku percaya Tuhan juga punya rancangan, riwayat cerita cinta dalam hidupku yang sama-sama indah, sama-sama dahsyat dan ajaib. Ya, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah iri hati saudara. Amin ya saudara. Ya, Tuhan akan koreksi kalau mungkin hati mulai fokus sama dunia, mulai fokus dengan wangi-wangian dunia, mulai enak, mulai kehilangan. Nanti Tuhan akan ingatkan, kamu mulai loh, mulai menikmati apa yang ada di dunia. Bukan berarti kita nggak boleh ya dengan berkat Tuhan, tapi jangan itu melekat kepadamu. Kalau hartamu bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Ya, boleh harta itu semua cuma ada di luar. Hati ini cuma milik Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan ngomong, kamu mulai kehilangan fokus, kamu mulai suka dengan wangi-wangian dunia, kekayaan dunia, kemewahan dan sebagainya. Jangan pernah itu masuk di dalam hatimu, saudara. Ya, fokus nanti Tuhan ngomong, kamu mulai fokus yang lain, mulai fokus perkataan manusia loh, mulai fokus loh pujian manusia. Dikatakan sebagai hamba Tuhan, di tempat ini dikatakan semboyannya ya, pelayanan. Bukan mencari komersial atau mencari keuntungan pribadi atau mencari pujian manusia. Tapi pelayanan untuk mencari perkenanan Tuhan. Kalau mulai nggak fokus sama perkenanan Tuhan, nanti Tuhan bicaralah kalau kita koreksi hati kita tiap hari. Koreksi bukan dengan pikiran kita sendiri, oh aku sudah bagus kok, aku udah ibadah. No. Dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, Roh Kudus berbicaralah apa yang kurang dalam hidupku. Tuhan akan berbicara dalam hidupmu, mengkoreksi hidupmu. Atau engkau nggak sadar sudah mulai sombong, masuk tahun 2025 ini, mengakhiri 2024 ini. Ya, yang mendengarkan ini saya percaya orang-orang benar. Tapi jangan sombong saudara. Seperti nanti jadi ahli Taurat, orang Farisi yang berkata merasa lebih hebat dari orang lain. Yang doanya berkata, aku loh nggak seperti pemungut cukai itu, aku ngasih persembahan persepuluhan, aku rajin ke gereja, aku sudah beribadah, aku loh pelayanan terus. Never. Orang yang sombong, Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jangan pernah sombong, tapi selamanya Tuhan, biar kau temukan hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Yesusku, saya percaya saudara, biar terus punya hati hamba. Apapun yang engkau berikan sama Tuhan, jangan pernah merasa hitung-hitungan, aku sudah beri banyak, aku sudah kasih persembahan ini, aku sudah pelayanan ini, jasaku, tenagaku. Kalau itu pemberianmu sama Tuhan, lupakan saudara. Jangan ingat-ingat saudara. Tapi kalau ingatlah kebaikan Tuhan saudara dalam hidup saya dan saudara. Dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, apa sih pemberianmu itu? Dibanding-bandingkan, nah Tuhan kasih apa? Tuhan kasih anaknya yang tunggal. Tuhan kasih dirinya sendiri mati di atas kayu salib, kasihkan nyawanya buat saya dan saudara. Dalam perjuangan mengiring Tuhan, belum nyucurkan darah kan? Belum kasih nyawa kan? Jangan pernah sombong sama Tuhan. Selalu ngomong, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin saudara. Katakan, hanya ini loh Tuhan yang aku bisa kasih sama Tuhan. Tidak sebanding Tuhan dengan pemberian Tuhan sama saya. Katakan seperti itu. Miliki hati hamba, hanya ini loh Tuhan. Cuma ini loh Tuhan. Sekalipun kau sudah melakukan yang banyak lah. Mungkin yang luar biasa. Tetap katakan hanya ini Tuhan. Tidak sebanding dengan kasih-Mu dalam hidupku yang tak terhingga dan tak terbatas. Detik engkau sombong, saudara, engkau berhenti dipakai oleh Tuhan, saudara. Sungguhan, detik engkau sombong, saudara, urapan Tuhan itu keputus. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang sombong, saudara. Amin. Nanti Tuhan akan ngomong, ayo
terus punya hati hamba. Masih tahun 2025, aku masuk dengan hati hamba, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu berkata, siapakah aku ini Tuhan? Engkau pilih untuk melayani Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Engkau tebus hidupnya Tuhan. Aku jadi milik kesayanganmu. Aku jadi umat-umatmu Tuhan. Aku jadi anak Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Selalu nyanyi gitu. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kalau kita memuji Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita memberi persembahan, itu sudah seharusnya, saudara. Itu memang sudah layaknya, bukan sesuatu nilai plus, saudara. Ya, karena hidupmu kan sudah ditebus sama Tuhan, kita sudah milik Tuhan. Ya sudah memang. Kalau kita taat, ya memang itu harus seperti itu. Mana ada orang yang kerja sama perusahaan ya saudara ya. Mungkin dia kerja jadi mungkin customer service ya. Dia sudah melayani yang terbaik. Terus dia berkata sama bosnya, "Loh, bos, aku sudah melakukan pelayanan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik." Ya bosnya pasti bilang, "Ya memang sudah seharusnya seperti itu." Ya sudah memang harusnya seperti itu gitu loh. Kita jangan nuntut Tuhan seperti yang gimana. Tapi kita bersyukur aja sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kepercayaan ini. Terima kasih kalau aku bisa melayanimu. Itu karena anugerahmu. Karena kebaikanmu. Karena aku bisa jadi anak Tuhan. Karena Tuhan yang sudah pilih aku, bukan aku yang pilih Tuhan. Terima kasih loh Tuhan, terima kasih. Lihat ya, kalau engkau sikap hatimu seperti itu, sikapmu jadi hati hamba, sikapmu merendah di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan mengangkat hidupmu. Saya percaya promosi, berkat, pengangkatan yang daripada Tuhan akan terjadi dalam hidup orang yang punya hati hamba di dalam hidupnya. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan merendahkan hati teman-teman akan diangkat oleh Tuhan, saudara. Tidak perlu ngomong, Dia tahu, Dia Tuhan yang terbaik. Kalau bos di dunia aja tahu bagaimana memperlakukan ya, bos yang baik di dunia tahu memperlakukan bagaimana pegawainya yang baik. Apalagi Tuhan kita tuh Tuhan di atas segala Tuhan. Dia itu bukan hanya Allah yang baik, Dia Allah yang sangat baik. Baik, saudara. Baik, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Jangan pernah saudara sombong di hadapan Tuhan. Dia sangat baik dalam hidup kita. Dia tahu cara yang memberi yang terbaik untuk hamba-hambanya, untuk anak-anak Tuhan saya dan saudara yang sungguh-sungguh hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Mari saudara, masuk di tahun 2025 dengan hati yang tulus, hati yang rendah hati yang ngandalin Tuhan, ya, hati yang bersyukur sama Tuhan, tidak menuntut, tidak iri hati, no, buang semuanya itu. Biarlah Tuhan berkata, engkau memasuki dengan tidak bercela di hadapan Tuhan, hati yang bersih sama Tuhan. Amin, saudara. Di dalam resolusi 2025 kita, ayo, aku punya hati yang berbaik Tuhan di hadapan Tuhan. Aku punya hati yang murni di hadapan Tuhan, ya, saudara ya. Dikatakan, kita lanjut dulu saudara ya. Bercela di antara orang-orang sama. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari saudara, tahun 2025, hiduplah bergaul dengan Allah, saudara. Bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul itu artinya apa? Bersekutu intim sama Tuhan. Ya, berbicara, berdoa. Bukan hanya kita yang ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan juga bicara sama kita. Kita dengarkan perkataan Tuhan. Ya, pekalah terhadap suara Tuhan lebih lagi, saudara. Kenali Tuhan lebih lagi. Ya, semakin kau mengenal Tuhan, semakin kau akan peka terhadap suaranya, saudara. Hidup bergaul dengan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam hari-harimu, jangan pernah lepas dengan Tuhan. Tapi hiduplah bergaul dengan Tuhan. Nuh ini hidup bergaul sama Tuhan. Henok itu hidup bergaul sama Tuhan. Sehingga hidupnya berkenal dan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayo hari-hari ini hargai perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bicara hari-hari ini, hargai saudara. Ya, bukan hanya kita terus yang ngomong sama Tuhan ya. Tapi belajar hari-hari ini, banyak dengar suara Tuhan.
banyak bergaul suara Tuhan. Saya percaya orang yang berhasil di tahun 2025 melewati dan menggenapi hidupnya, menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tahun 2025, orang-orang yang melihat, yang hidupnya jadi bukti kebesaran Tuhan. Orang itu hidupnya bergaul sama Tuhan, bergaul sama firman Tuhan. Saya percaya, firman itu loh yang membuat hidup kita itu jadi sesuatu yang berharga. Firman itu loh yang membuat hidup kita itu jadi berkemenangan. Firman, kuncinya itu firman Tuhan. Kenapa hidup kita gak terjadi apa-apa? Kita seringkali meremehkan suara Tuhan. Padahal Tuhan berkata, tidak ada yang sesuatu yang manusia buat jadi itu tidak ada. Kalau saya renung-renungkan hidup saya pun, saya lihat enggak ada. Semua itu dari mendengar firman Tuhan, saudara. Sungguhan sih saudara, dari keluarga, anak, pekerjaan, saya terus mau bergaul sama Tuhan. Saya mau mendengarkan remah-remah Tuhan di dalam hidup saya. Itulah yang membuat hidup kita berhasil, saudara. Tuhan tuh kirim firman-Nya dalam hidup kita. Jadilah terang, terang itu jadi. You send your word and healed my disease. You are the God, my healer. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Segala sesuatu yang ajaib, segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang mulia, patut dipuji, sedap didengar. Dimulai dari mendengar perkataan Tuhan, saudara. Hari-hari ini, sungguh hari-hari ini, sering-seringlah duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria dan dengar perkataannya. Orang yang seperti itu hidupnya akan mengalami mujizat kebesaran Tuhan. Hidupnya akan menggenapi firman-Nya. Tuhan akan terus berbicara, bahkan lebih lagi buat saya dan saudara. Yang tahun 2024 ini sudah setia, cari Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, setia beribadah. 2025 lebih lagi cari firman Tuhan, lebih lagi banyak merenungkan firman Tuhan. Saudara ya, karena saya percaya apa-apa yang kita buat itu tidak ada yang jadi kalau tanpa firman. Tapi kalau dengan firman Tuhan, firman itu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman itu membuat segala sesuatunya itu terjadi. Kesembuhan terjadi karena firman Tuhan. Mujizat terjadi karena firman Tuhan. Iman kita pun bukan bersandar pada keinginan kita sendiri, mobil baru, rumah baru, aku percaya dapat. No, firman kita itu yang original gitu loh. Dari apa? Dengar firman Tuhan. Bukan kita ngeklaim sendiri, no. Karena kita rajin duduk di bawah kaki Tuhan, berlutut mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa beriman yang benar. Bukan iman-imanan seperti yang dunia ajarkan. Apapun yang kamu percaya, kamu pasti bisa dapat. Gerakan-gerakan New Age apa, pokoknya kamu percaya kamu bisa dapat. No. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam hidupku, itu pasti terlaksana. Berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana, saudara. Ayo saudara, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Tuhan mau lebih lagi berbicara dalam hidup saya dan saudara. Lebih banyak lagi berfirman di tahun 2025. Orang-orang mengalami kelaparan, mengalami berita-berita yang buruk. Tapi Tuhan berbicara. Tahun 2025 Tuhan akan lebih banyak berfirman bagi orang-orang yang bergaul sama Tuhan, yang suka duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Engkau akan dapat rema-rema, engkau akan dapat kunci-kunci kehidupan di dalam hidupmu, di area-area yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Keberhasilannya itu di tangan Tuhan, loh, saudara. Dengar perkataan Tuhan, jangan perkataan dirimu sendiri atau perkataan manusia. No, kunci sukses bukan dari gini begitu, enggak. Dari mendengar perkataan Tuhan, saudara. Saya percaya semua orang, tokoh-tokoh iman, siapapun saudara, lihat suksesnya dari mana? Dari dengar suara Tuhan, saudara. Semua itu dari dengar suara Tuhan. Latih hari-hari ini, hidup untuk bergaul, untuk mencari rema Tuhan, mencari perkataan Tuhan hari-hari ini. Amin, saudara. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisu. Tuhan itu Tuhan yang berbicara kepada umatnya. Amin, saudara. Kita lanjut dulu, saudara ya. Kita lanjut sedikit, saudara. Ayat berikutnya, ayat 10. Nuh memperanak 3 orang laki-laki, Sem, Ham,
dan Yafet. Saya bingung waktu habis baca gitu, kok nyambungnya Nuh memperanak 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Apa hubungannya Tuhan ya? Terus saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan apa yang hendak engkau sampaikan Tuhan di dalam ayat yang ke-10 ini? Ternyata Tuhan berbicara seperti ini. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Tahukah saudara, Tuhan rindu saya dan saudara itu menjadi seorang bapak rohani, saudara. Nuh memperanakkan, jadi dia jadi papa, saudara. Punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Tapi Tuhan berkata, ayo saudara, saya dan saudara, kita jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita bisa jadi bapak rohani, saudara. Saya percaya, kita yang sudah terdahulu, ayo kita jadi bapak-bapak rohani. Bagi Kristen-Kristen yang bayi-bayi rohani. Ataupun bagi orang yang gak kenal Tuhan, kita bisa menjadi, bahwa orang itu menjadi kenal Tuhan. Yang sudah kenal Tuhan, yang anak-anak, yang mungkin yang bayi rohani, kita bawa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena kita jadi bapak rohani. Ya, Nuh ini jadi bapak Sem, Ham, dan Yafet. Pertama-tama, ayo jadi bapak rohani bagi keluargamu. Kalau engkau seorang papa, kalau engkau seorang mama, jadilah mama rohani dan bapak rohani bagi anak-anakmu. Bukan hanya jadi bapak jasmani. It's okay, itu bagus. Kalau saudara punya berkat Tuhan, bahwa anak itu kasih sangu, iyalah, itu tanggung jawab kita ya. Secara jasmani, ya, kasih makan, ya, kasih fasilitas kalau kita punya berkat lebih, ya. Mungkin diajak pergi ya, hari-hari ini liburan, ya. Ada yang pergi kemana ya. Ya, itu baik. Tapi itu bukanlah esensi yang utama. Tuhan berbicara dalam hati saya tahun 2025. Ayo, kita jadi bapak rohani. Kita jadi orang yang dewasa rohani. Kita bisa membawa anak-anak kita untuk mengenal siapa Tuhan. Tuhan berbicara ya di dalam kepada bangsa Israel dikatakan, ayo ceritakanlah perbuatan Allah yang besar ini kepada anak-anakmu, cucu-cucumu. Ceritakanlah perbuatan Allah yang besar ini. Kenalkan Tuhan itu sama mereka. Tuhan ingin rindu saya dan saudara, ingin jadi bapak rohani. Ayo ajak anak-anakmu itu hidup takut akan Tuhan. Bagaimana ceritakan kebesaran Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan dalam hidupmu. Mama ini hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan sertai mama ini. Sehingga mama ini bisa, mama dan papa ini bisa berhasil. Sehingga bisa mencapai ini, itu. Atau mama ini takut akan Tuhan. Mama pernah mengalami masalah ini. Tapi ternyata orang yang ngandalin Tuhan ya, orang yang minta tolong sama Tuhan ya, itu Tuhan itu nyatakan mujizat. Saya enggak mau anak-anak saya itu besar dan hanya tahu kekuatan sendiri, harus rajin, harus gimana. Itu ya harus ya. Tapi bukan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi aku mau mengajarkan anak-anakku untuk percaya mujizat itu ada. Ya, Tuhan masih membelah Laut Merah sampai hari ini Tuhan masih mengadakan mujizat bagi orang-orang yang ngandalin Tuhan. Saya mau ngajari anak-anak saya perbuatan ajaib Tuhan. Saya enggak mau hidup anak saya diajari YouTube. Cuma lihat ini, itu, oh ini orang kaya, flexing, ini begini, harus begini. Enggak. Anak saya mau saya ajari untuk bagaimana hidup ngandalin Tuhan. Pak Tuhan tuh bisa buat mujizat perkara ajaib bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari saudara, jadilah bapak rohani yang baik bagi anak-anakmu. Ya, kalau engkau orang yang dipilih oleh Tuhan seperti Nuh ini, punya kans yang besar anak-anaknya juga dipilih sama Tuhan. Ya, Tuhan berkata 1 orang diselamatkan, seisi rumah itu diselamatkan, saudara. Bukan berarti otomatis, tapi kans untuk dia kenal Tuhan dan dipakai oleh Tuhan itu besar karena orang tuanya dipakai oleh Tuhan. Ya, ceritakan, jangan jadi orang tua yang cuma diem, cuma ngasih makan secara secara jasmani, ngajak jalan-jalan tuh baik semuanya. Tapi jangan lupa cerita tentang Tuhanmu dan Tuhanku kepada mereka. Jadilah bapak rohani. Yang mereka butuhkan tuh bukanlah hanya fasilitas, makanan tuh ya. Tapi esensi yang kebutuhan terutama hari-hari ini adalah bapak rohani. Kerohanian yang kau ceritakan kepada mereka, saudara. Mungkin mereka masih umur 5 tahun, 6 tahun, ada yang 2 tahun. Minta hikmat sama Tuhan bagaimana memperkenalkan Allah yang besar itu kepada mereka, saudara. Atau mereka sampai dewasa. Ya. Bapak rohani ini bukan hanya berbicara tentang usia, saudara. Ya. Ceritakan, kau yang kenal Tuhan lebih dulu. Ceritakan. Ya. Sebagai anak-anak, sekalipun segala sesuatu nanti tetap pilihan anak itu sendiri. Mereka itu punya pilihan.
Ada kok ceritanya yang mamanya itu nggak benar, perempuan sundal, anaknya jadi hakim Israel. Contohnya siapa? Yefta, saudara. Itu mamanya perempuan sundal. Maaf saudara, perempuannya itu perempuan sundal saudara. Tapi dia jadi hakim atas Israel, dipakai Tuhan. Semua itu memang pilihan pribadi masing-masing. Tapi biarlah kalau saudara dipilih Tuhan, saudara orang benar, ayo jadi bapak rohani bagi mereka. Jangan kita egois, kita masuk surga sendirian. Tapi bawa anak-anak kita bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ayo bersama anak-anak-Mu, kasih visi apa melayani Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan mungkin bukan punya talenta dengan kekurangan saya tidak bisa gimana-gimana. Saya rindu anak saya bisa melayani dengan kelebihan, talenta. Ayo belajar, kalau punya berkat lebih, ayo ajari mereka, dileskan apa, musik atau apa, bisa melayani Tuhan dengan apa leadership atau apa ya. Pokoknya yang Tuhan taruh dalam hidupmu, ajari mereka, aku punya tujuan kamu ini, supaya besok-besok kamu bisa melayani Tuhan. Kasih visi-visi dalam hidup mereka. Ya, bawa anak-anak itu jadi bapak rohani bagi mereka. Ya, jadi bapak rohani juga bukan hanya anak-anakmu, kepada keluarga besarmu, keponakanmu, seperti Abraham. Lot itu diselamatkan loh. Karena siapa? Karena Abraham berdoa bagi Lot. Nuh ini yang diselamatkan nanti kalau cerita semua sampai bawahnya, di Batra itu siapa yang diselamatkan? Nuh istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Sem, Ham, Yafet ini selamat karena punya papa yang selalu cerita tentang Tuhan. Ayo kita jadi bapak rohani yang cerita tentang Tuhan pada ponakan kita, keluarga besar kita, atau mungkin orang tua kita yang belum kenal Tuhan ya saudara. Karena apa ya, bukan tentang usia. Paulus ngomong sama Timotius ya, berkatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan dalam bagi mereka di dalam Tuhan, dalam perkataanmu, perbuatanmu, kesucian hidupmu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu. Kau kan jadi teladan. Ya, sama anak-anakmu, bukan hanya perkataan, tapi kesucian hidupmu takut akan Tuhan. Sekalipun kau ada dalam masalah, jangan kata-ngatai Tuhan yang enggak, itu ngasih contoh yang enggak baik sama anak. Ya, jangan katakan tapi tetap walaupun dalam kesulitan, terus berdoa sama Tuhan ya. Aku tahu Tuhan itu baik kok, apapun yang terjadi Tuhan itu baik kok. Anak-anakmu akan lihat teladanmu saudara. Bapak rohani itu jadi teladan. Tidak tentu hanya sama anak, mungkin anak sama orang tua ya. Mungkin orang tuanya belum kenal Tuhan, atau orang tuanya yang baru kenal Tuhan, bayi rohani. Kita yang jadi teladan dulu, jadi bapak rohani. Mungkin secara usia mungkin mereka lebih tua, tapi dalam kerohanian kau lebih dewasa. Jadilah berkat, jadilah teladan bagi mereka. Jangan jadi batu sandungan, jadilah batu pijakan untuk mereka naik tangga surga lebih lagi. Saudara, karena ada saudara dalam hidup mereka. Atau di komunitas yang Tuhan beri, keluargamu, keluarga seimanmu, jadilah bapak rohani, jadilah ibu rohani, jadilah kakak rohani, jadilah cece rohani bagi mereka, saudara. Ayo jangan masuk surga seorang diri, tapi jadilah bapak-bapak rohani tahun 2025. Tuhan mau berpartner bagi orang-orang yang punya hati peduli sama orang-orang lain. Peduli untuk hidupnya, aku rindu jadi berkat bagi mereka. Membawa mereka makin dekat dan kenal Tuhan hari-hari ini. Nuh ini jadi bapak rohani, saudara. Ayo saya dan saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara, bertemu siapapun saya dan saudara, di tempat kerjamu dimanapun, saudara punya peran menjadi bapak rohani. Bukan sombong yang ngomong-ngomong gini gitu, enggak. Jadilah teladan ya dari perkataanmu, perbuatanmu, kasihmu, setiamu sama Tuhan. Orang tuh akan lihat kau saudara. Mungkin gak semua orang bisa welcome. Mungkin ada yang, itu fanatik, itu sok-sokan, itu. Asal bukan salah ada saudara. Saudara cuma sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Nanti mereka itu kalau ada masalah, tanyanya sama saudara kok. Kalau mereka itu apa-apa dalam kehidupan, butuhnya nanti akan tanya sama saudara. Mereka tahu, kamu bukan jawaban. Tapi karena Tuhan ada dalam hidupmu itu seperti bisa ngasih solusi yang baik bagi mereka, saudara. Sungguhan, saudara. Tuhanlah jawaban yang sejati. Ayo, jadi orang-orang yang bisa juru selamatnya tetap Tuhan. Juru selamat kita tuh Tuhan. Tapi biarlah kita tuh jadi penyelamat, P huruf kecil. Jadi orang-orang yang membantu mereka untuk diselamatkan ya. Nuh ini membuat anak-anaknya diselamatkan juga loh.
Di dalam Bahtera yang diselamatkan siapa? Sem Yafet diselamatkan, saudara. Ya, sama istrinya, menantunya juga diselamatkan karena siapa? Karena Nuh. Ayo jadi orang-orang yang orang bisa membawa orang pada keselamatan itu, saudara. Ya, saya dan saudara, jadilah bapak-bapak rohani. Siapapun saya dan saudara, kita dipanggil untuk menjadi dewasa rohani. Dan setelah menjadi dewasa, engkau jadi teladan dan jadi berkat membawa banyak orang kepada Kristus, saudara. Amin, saudara. Jaga hidupmu pertama. Jadi orang yang benar, tidak bercela, jadi orang yang bergaul sama Tuhan, kemudian hidupmu akan memperanakkan, hidupmu akan membapai, hidupmu akan membawa berkat, membawa dampak bagi banyak orang. Ya, kalau engkau sudah dipercaya Tuhan kecil, Tuhan Tuhan akan tambahkan lebih lagi, saudara. Ya, amin, saudara. Kemudian saudara, kita lanjut dikit aja, saudara ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, saudara. Dan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua orang menjalani hidup yang rusak di bumi ini. Bukankah hari-hari ini sudah terjadi? Dosa yang sudah terjadi di firman Tuhan itu gak ada dosa yang baru. LGBT ya sudah ada sejak Sodom dan Gomora. Dosa perzinahan, persundalan, atau dosa hawa nafsu, orang yang sombong, orang yang iri hati, semua sudah ada. Bumi sudah rusak, ini sudah ada ceritanya. Di firman Tuhan tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini. Semua berulang kembali. Maka kan nanti ada waktunya Tuhan, di mana keadilan Tuhan, waktu Tuhan, murka Tuhan akan terjadi, saudara. Ya, bukan karena Tuhan yang jahat, karena dosa dan kejahatan manusia itu yang menghukum dirinya sendiri, saudara. Bukan karena Tuhan itu jahat, karena pribadi Tuhan itu adalah hakim yang adil. Mungkin enggak saya lanjutkan, saudara ya, nanti dilanjutkan akan semakin poin-poin yang baru. Tapi biarlah tadi yang kita belajari tadi ya, saudara ya, bagaimana kita resolusi tahun 2025, apapun yang mungkin kita bangun di atas nanti ya, keinginan kita, kerinduan kita. Tapi pastikan dulu, bangun dulu fondasi awal, yaitu Nuh, saya dan saudara, hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan hidup bergaul di hadapan Tuhan. Siapa saya dan saudara yang Tuhan bisa berkata, ini loh orang yang hidup benar dan hidup tidak bercela di antara orang sejamannya. Siapa saya dan saudara? Bisa diakui Tuhan, ini loh hidup bergaul dengan Allah. Dan Tuhan percayakan lebih lagi. Ya, jiwa-jiwa orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk engkau bawa kepada Tuhan lebih lagi. Mari itu saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita dalam penghujung tahun 2024 memasuki tahun 2025. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau Tuhan hidup jauh daripada Tuhan. Tapi kami mau terus hidup benar, sehingga Engkau terus hadir, menyertai, memimpin hidup kami Tuhan, kepada seluruh kebenaran Tuhan. Ampuni setiap segala kesalahan kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, Kau ampuni. Kami mau Tuhan melepaskan semua yang buruk di dalam hati kami, sehingga kami memasuki tahun yang baru itu dengan hati kami yang baru, yaitu hati yang taat, hati yang tulus sama Tuhan, dan hati yang benar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah berikan kami Tuhan wadah persekutuan doa komunikasi di mana kami bisa bertumbuh dan berbuah dan mengenal-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, lanjutkan karya-Mu Tuhan, Bahtera Wadah Persekutuan Doa Komunikasi akan terus berlayar Tuhan, memasuki tahun yang baru di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan, kebesaran Tuhan semakin nyata di dalam Wadah Persekutuan Doa Komunikasi ini Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya terus tempat ini menjadi Bethlehemnya Tuhan, rumah roti di mana firman Tuhan yang murni terus digemakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar timbul Tuhan orang-orang pilihan Tuhan di tempat persekutuan doa komunikasi. Urapi pembimbing kami Tuhan, jadi Borako Yosia, terus Tuhan mengiring Tuhan bersama-sama kami menjadi orang yang sehati sepikir Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, ke depan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.